Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika perpajakan. Baik, saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri. Saya Ali Kurniawan, NIM 21231945. Sebagai moderator di sini saya akan mempresentasikan dan teman-teman saya tentang etika perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Dirawahini, NIM 21231986. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu etika dalam perpajakan. Etika wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban perpajakan, termasuk pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan etika. Berikut adalah beberapa pandangan ahli. Ahmad Amin. Menurut Ahmad Amin, etika adalah ilmu yang mengidentifikasi konsep baik dan buruk serta memberikan panduan tentang tindakan yang seharusnya dilakukan manusia. Yang kedua, menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa etika perpajakan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari tindakan perpajakan, bukan hanya keuntungan individu semata. Yang ketiga, menurut Nasution 2019. Nasution menekankan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi penerimaan nasional akan selalu bersikap patuh dan taat dalam menjalankan kewajibannya. Selanjutnya, teori etika wajib pajak. Yang pertama, teori keadilan pajak. Teori keadilan pajak dalam perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Yang pertama, keadilan horizontal. Keadilan horizontal dalam perpajakan berarti bahwa beban pajak harus sama. Yang kedua, keadilan vertikal. Keadilan vertikal dalam perpajakan berarti pemungutan pajak harus adil dan seimbang, dalam arti wajib pajak yang memiliki kondisi ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Yang kedua, teori kepatuhan pajak. Teori kepatuhan pajak juga dikenal sebagai teori kepatuhan melaksanakan suatu keadaan di mana seorang patuh terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Ketiga, teori perilaku ekonomi. Teori perilaku ekonomi adalah keadilan dalam perpajakan. Yang selanjutnya, etika praktisi perpajakan. Etika praktisi perpajakan adalah prinsip-prinsip moral dan profesional yang harus dijunjung tinggi oleh praktisi perpajakan dalam menjalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Rifki, NIM 21231954. Di sini saya akan menerangkan etika pengambilan kebijakan perpajakan. Etika pengambilan keputusan perpajakan sendiri adalah unsur penting dalam mengambil keputusan yang etis dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi etika pengambilan keputusan perpajakan konsultan pajak. Yang pertama, persepsi etika profesi, yaitu konsultan pajak yang memiliki persepsi etika profesi yang tinggi, cenderung mengambil keputusan yang etis dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian yang kedua ada Machiavellianism, sifat agresif dan kecenderungan untuk mempengaruhi orang lain dapat berpengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Kemudian yang ketiga ada preferensi risiko. Preferensi risiko, tingkat kecenderungan preferensi risiko pada konsultan pajak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis. Konsultan pajak yang berani mengambil risiko tinggi harus siap mendapatkan sanksi yang akan diperoleh dari penyimpangan yang dilakukan. Kemudian ada komitmen profesional. Komitmen profesional, konsultan pajak berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis. Konsultan pajak yang komitmen profesional cenderung mengambil keputusan yang etis dan sesuai dengan peraturan perpajakan.
Kemudian ada locus of control. Locus of control tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak. Kemudian ada idealisme. Idealisme adalah konsultan pajak berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis. Konsultan pajak yang idealis cenderung mengambil keputusan yang etis dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian ada penjelasan etika. Penjelasan etika yang jelas dan konsisten dapat membantu konsultan pajak dalam mengambil keputusan yang etis dan sesuai dengan peraturan perpajakan. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak, antara lain persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial. Persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial sini memiliki pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis. Setiap kenaikan nilai persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial sebesar 1% dapat menaikkan nilai keputusan etis sebesar 55,1%. Kemudian ada pertimbangan etis. Pertimbangan etis memiliki pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis. Setiap kenaikan nilai pertimbangan etis sebesar 1% dapat menaikkan nilai keputusan etis sebesar 13,2%. Kemudian ada komitmen profesional. Komitmen profesional tidak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan etis. Namun, konsultan pajak dengan tingkat komitmen profesional yang tinggi akan lebih bijak dalam melakukan pengambilan keputusan. Kemudian ada Machiavellianisme. Sifat Machiavellianisme memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan keputusan etis. Konsultan pajak dengan nilai Machiavellianisme yang tinggi cenderung melakukan pengambilan keputusan yang tidak etis. Kemudian yang terakhir ada preferensi risiko. Tingkat kecenderungan preferensi risiko pada konsultan pajak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan etis. Konsultan pajak yang berani mengambil risiko tinggi harus siap mendapatkan kemungkinan sanksi yang akan diperoleh dan penyimpangan yang dilakukan. Selanjutnya, etika dalam perencanaan perpajakan. Etika dalam perencanaan perpajakan adalah aspek penting yang mempertimbangkan moralitas dan nilai-nilai dalam pengelolaan kewajiban pajak. Dalam konteks perpajakan, etika melibatkan pertimbangan moral tentang bagaimana individu dan perusahaan harus bertindak dalam mengelola kewajiban pajak mereka. Yang selanjutnya, tanggung jawab sosial perusahaan dalam perpajakan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam perpajakan memiliki beberapa implikasi yang perlu dipahami. CSR didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Tujuannya sendiri adalah berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, menjaring sumber daya manusia yang berkualitas, menjalani hubungan baik dengan masyarakat dan pemegang kepentingan, serta menjalani relasi yang baik dengan pemegang kepentingan di luar perusahaan. Selanjutnya diagram. Jadi kenaikan target pendapatan negara turut menderek target penerimaan perpajakan yang pada 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.861,8 triliun atau tumbuh 13,3% dibandingkan dengan outlook penerimaan perpajakan APBN 2019 yang dipatok sebesar Rp 1.643,1 triliun dalam naskah nota keuangan tahun 2020. Pemerintah menyebutkan meningkatkannya penerimaan perpajakan 2020 terutama dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan harga komoditas utama dunia, dan dampak reformasi perpajakan. Beberapa faktor teknis yang mempengaruhi perkiraan tumbuhnya penerimaan perpajakan tahun 2020 mencakup 4 aspek. Pertama, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak sebagai dampak program amnesti pajak. Kedua, perbaikan dan menyempurnakan sistem teknologi dan informasi perpajakan yang mendorong kemudahan, transparansi dan akuntabilitas wajib pajak dalam penyelesaian kewajibannya. Ketiga, penguatan pemeriksaan seperti adanya joint audit antara Direktorat Jenderal Pajak dan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keempat, penyempurnaan peraturan perpajakan. Adapun untuk mencapai target penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2020 dan memperkuat peran perpajakan dalam mendukung perekonomian dan pembangunan, pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perpajakan. Baik, yang selanjutnya adalah bagan. Di sini ada contoh bagan dari etika pajak. Yang pertama, di mana pajak itu berawal dari rakyat. Rakyat akan mengeluarkan iuran perpajakan yang nantinya uang dari perpajakan ini akan masuk dalam kas negara atau pemerintah. Kemudian setelah masuk dalam kas negara atau pemerintah, ini akan diakumulasikan dan disalurkan menjadi pembangunan, di mana pembangunan tersebut untuk fasilitas umum, fasilitas negara itu sendiri yang nantinya itu akan menjadi kebermanfaatan bagi rakyat. Nah, jadi kesimpulannya dari bagan sendiri adalah uang rakyat akan kembali kepada rakyat berupa fasilitas yang dibangun oleh pemerintah. Kasus dan solusi. Kasus yang pertama, penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Sebuah perusahaan multinasional menggunakan celah hukum untuk mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak rendah, mengurangi kewajiban pajak di negara asalnya. Solusi yang pertama, penguatan regulasi. Pemerintah dapat memperkuat peraturan perpajakan internasional, seperti dengan mengadopsi langkah-langkah yang diusulkan oleh Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS dari OECD. Solusi yang kedua, kerjasama internasional, meningkatkan kerjasama antara negara untuk menutup celah hukum dan memastikan perusahaan multinasional membayar pajak yang adil di setiap negara mereka beroperasi. Solusi yang ketiga, transparansi, meningkatkan transparansi laporan keuangan sehingga aliran dana dan penghindaran pajak dapat terdeteksi dengan mudah. Kasus yang kedua, manipulasi laporan keuangan untuk menghindari pajak. Seorang individu atau perusahaan memanipulasi laporan keuangan mereka untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Solusinya yang pertama yaitu audit rutin, melakukan audit rutin dan mendalam terhadap laporan keuangan perusahaan oleh otoritas pajak. Yang kedua, sanksi tegas, memberikan sanksi tegas termasuk denda dan hukuman pidana bagi mereka yang terbukti memanipulasi laporan keuangan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran, mengadakan program edukasi bagi perusahaan tentang pentingnya kepatuhan pajak dan dampak negatif dari manipulasi keuangan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran, mengadakan program edukasi bagi perusahaan tentang pentingnya kebutuhan pajak dan dampak negatif dari manipulasi pajak. Kasus yang ketiga yaitu penggunaan konsultan pajak untuk penghindaran pajak. Konsultan pajak membantu klien mereka menemukan cara-cara legal untuk menghindari pajak, meskipun secara etis dipercayakan. Solusi yang bisa diambil yaitu yang pertama, regulasi konsultan pajak, memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap konsultan pajak. Solusi yang kedua, etika profesi, mendorong asosiasi profesi konsultan pajak untuk mengadopsi dan menegakkan kode etik yang melarang penghindaran pajak. Solusi yang ketiga, pendidikan etika, mengadakan pelatihan dan kursus etika untuk konsultan pajak, menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan moral dalam praktik perpajakan. Kasus yang keempat, tidak melaporkan penghasilan yang diterima. Individu atau perusahaan tidak melaporkan seluruh penghasilan yang diterima untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Solusinya, penegakan hukum, memperkuat penegakan hukum dengan melakukan investigasi dan penuntutan terhadap mereka yang tidak melaporkan penghasilan. Yang kedua, insentif kepatuhan, memberikan insentif bagi wajib pajak yang melaporkan penghasilan dengan benar, seperti pengurangan denda yang secara sukarela mengungkap kekeliruan. Yang ketiga, sistem pelaporan yang efisien, mengembangkan sistem pelaporan pajak yang lebih mudah dan efisien untuk meminimalkan alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaporkan penghasilan mereka. Kasus yang kelima yaitu penyalahgunaan dana pajak oleh pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah menggunakan dana pajak untuk kepentingan pribadi atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pengumpulan pajak.
Solusinya yaitu yang pertama, transparansi anggaran. Meningkatkan transparansi penggunaan anggaran dengan menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan dapat diakses publik. Yang kedua, audit dan pengawasan. Melakukan audit rutin oleh badan independen untuk memastikan dana pajak digunakan sesuai peruntukannya. Yang ketiga, sanksi pajak. Sanksi hukum, memberikan sanksi tegas kepada pejabat yang terbukti menyalahgunakan dana pajak, termasuk pemecatan dan tuntutan pidana. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, integritas sistem perpajakan dapat ditingkatkan serta kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem perpajakan dapat dipulihkan. Baik, di sini saya akan membuat kesimpulan bahwasanya dalam perpajakan adalah bahwa etika dalam perpajakan tidak hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga pada aspek moral yang fundamental. Etika perpajakan membahas pertanyaan moral tentang bagaimana individu dan perusahaan harus bertindak dalam mengelola kewajiban pajak mereka. Prinsip utama dalam etika perpajakan adalah kepatuhan pajak, serta pentingnya pendidikan perpajakan yang tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan budaya bangsa dalam praktiknya. Etika perpajakan memengaruhi keputusan etis konsultan pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menanamkan aspek modal dalam pendidikan perpajakan. Etika berperan penting dalam mengatur prinsip-prinsip perpajakan yang adil, mengatur fleksibilitas dan berkesinambungan. Dengan demikian, etika berperan sebagai dasar utama